kamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Yesus turun dari sebuah bukit bersama dengan ke-12 rasul dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem, serta dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang punya kerajaan Allah. Berbahagialah hai kamu yang lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu jika kamu dibenci, dikucilkan, dan karena namaku kamu dicela, serta ditolak demi Putra Manusia. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di surga. Karena demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburan. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, kesalahpahaman itu harus dihati-hati. Jangan sampai di dalam jemaat itu terjadi sebuah kesalahpahaman yang akhirnya bisa menimbulkan perpecahan. Dan kalau kita runut dalam sejarah gereja kita juga diwarnai perpecahan akibat kesalahpahaman. Sejak bapak-bapak gereja sampai berpisahnya gereja barat dan timur, sampai berpisahnya gereja Inggris menjadi gereja Anglikan, dan kemudian sampai berpisahnya gereja Katolik dengan Protestan. Semuanya itu disebabkan karena kesalahpahaman. Juga kesalahpahaman itu bisa terjadi karena kita salah dalam memahami apa yang dikatakan atau disabdakan oleh Tuhan. Kita salah dalam memahami sabda Tuhan. Sebagai contoh, seperti sabda bahagia dan sabda celaka yang Tuhan Yesus ucapkan pada hari ini. Tuhan Yesus berkata, "Berbahagialah hai kamu yang miskin." Kemudian, "Celakalah kamu hai kamu yang kaya." Nah, kalau kita memahaminya secara kasar, kita pasti akan berpikiran, wah, Tuhan Yesus ini membenci orang kaya dan mencintai orang miskin. Ternyata tidak. Apakah murid Tuhan Yesus itu tidak ada orang kayanya? Ada. Ya, kita lihat dalam kitab suci dikatakan
Yesus mempunyai murid juga, Yusuf dari Arimatea, dia juga orang yang kaya. Juga ada Nikodemus, dia juga orang yang kaya. Lalu dengan mengatakan celakalah hai kamu orang yang kaya, apakah Tuhan Yesus itu membenci orang kaya? Tidak. Lalu orang kaya macam apa yang Yesus bilang celaka ini? Yaitu orang kaya yang serakah dan pelit. Nah, itulah orang kaya yang tidak disukai oleh Tuhan Yesus, yaitu orang kaya yang serakah dan pelit. Dia sudah punya uang banyak, dia sudah punya kekayaan yang banyak, masih kurang kemudian mengambil hak milik orang lain. Ya. Dia sudah punya uang bertriliun-triliun, tetapi masih merampas tanah orang lain, masih merampas tanah adat orang lain. Nah, ini maka Tuhan Yesus sangat keras mengatakan orang kaya yang macam ini, yaitu orang kaya yang celaka, ya, yang serakah. Ya, maka orang kaya yang serakah tidak akan bisa masuk surga. Lalu orang kaya yang pelit itu adalah orang kaya yang sudah punya harta yang banyak tapi tidak mau berbagi. Ya. Dan orang kaya yang pelit juga tidak bisa masuk surga, ya. Apakah ada dasarnya Romo orang kaya yang pelit tidak bisa masuk surga? Ada dalam kitab suci. Coba baca dalam kitab suci nas tentang orang kaya dan Lazarus. Orang kaya makan enak tapi tidak mau bagi-bagi makanannya. Sementara Lazarus di depan pintu rumah si kaya itu merasa kelaparan. Ya. Kemudian ketika mereka berdua mati, orang kaya masuk neraka mengalami penderitaan, sementara Lazarus duduk di pangkuan Abraham di dalam kebahagiaan. Ya. Nah, maka ingat baik-baik saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan Yesus itu tidak membenci orang kaya. Tuhan Yesus itu hanya tidak suka dengan orang kaya yang serakah dan pelit. Maka kalau jadi orang kaya, jangan jadi orang kaya yang serakah dan pelit, ya. Ayo berbagi, ya. Cukuplah dengan apa yang kamu miliki, jangan mengambil hak milik orang lain. Ya. Lalu Tuhan Yesus berkata dalam sabda bahagia pada hari ini, berbahagialah hai kamu yang lapar, kemudian celakalah hai kamu yang kenyang. Apakah Tuhan itu tidak suka kalau melihat orang kenyang? Ya. Kalau sampai Tuhan itu tidak suka melihat orang kenyang, kasihan, ya. Mungkin orang-orang yang makannya sepiring kayak Gunung Semeru mungkin akan protes, ya. Ya, Tuhan itu tidak melarang orang itu untuk kenyang. Lalu kenyang macam apa yang tidak disukai oleh Tuhan Yesus? Yaitu kenyang, ketika kamu kenyang, kamu membuang-buang makanan. Itulah yang tidak disukai oleh Tuhan Yesus. Ya. maka ya, Paus Fransiskus itu sangat jengkel sekali dengan orang di Italia, ya, yang suka membuang-buang roti, ya. Orang Italia itu suka makan roti pizza, tapi ketika dihidangkan hangat-hangat, maka kalau sudah tidak hangat itu mereka tidak mau makan, dan akhirnya roti pizzanya banyak dibuang. Maka kritik yang sangat keras dari Paus Fransiskus yang sangat terkenal itu adalah, jika kamu membuang-buang makanan, kamu sama saja dengan merampas hak orang miskin, merampas makanan orang miskin, orang yang lapar. Jika kamu membuang-buang makanan, kamu sama saja merampas makanan orang Afrika. Ya. Maka ayo, jangan, kalau kamu kenyang, jangan buang-buang makanan, ya. Kenyanglah secara cukup, ya. Tuhan tidak membenci orang yang kenyang, ya. Silahkan makan, tetapi jangan kemudian membuang-buang makanan. Nah, kemudian dikatakan lagi, berbahagialah kamu yang menangis,
Kemudian celakalah kamu yang tertawa. Apakah Tuhan Yesus itu tidak suka dengan orang yang tertawa? Tidak. Ya. Tuhan Yesus tidak membenci orang yang tertawa. Tidak. Ya. Lalu orang tertawa macam apa yang tidak disukai oleh Tuhan Yesus? Yaitu adalah orang yang tertawa di atas penderitaan orang lain. Kalau sesamanya susah, dia merasa senang, ya. Tetapi kalau sesamanya itu bahagia, dia malah merasa sedih. Nah, ini adalah ciri-ciri orang yang iri hati, ya. Orang yang iri hati demikian, kalau ada tetangganya beli motor yang bagus, dia malah sedih, ya. Merasa tersaingi. Tetapi kemudian kalau misalnya tetangganya mengalami musibah kecelakaan, dia malah senang. Wah, syukur, wah, senang, tepuk tangan di atas penderitaan orang lain. Nah, ini orang yang tidak disukai oleh Tuhan Yesus seperti itu, ya. Tuhan Yesus tidak membenci orang yang tertawa. Justru Tuhan Yesus tidak suka dengan orang yang tertawa di atas penderitaan orang lain. Itu namanya orang yang mati rasa. Orang yang tidak bisa merasakan apa yang menjadi penderitaan orang lain, ya, itu yang tidak disukai oleh Tuhan Yesus. Nah, ini kemudian Tuhan Yesus berkata lagi, berbahagialah kamu yang dibenci, kemudian celakalah kamu yang dipuji. Apakah Tuhan Yesus membenci orang yang selalu dipuji-puji, mendapat pujian? Tidak, ya. Lalu orang yang mendapat pujian macam apa yang tidak disukai oleh Tuhan Yesus? Yaitu orang yang mendapat pujian kemudian menjadi gila hormat, gila pujian, cari muka. Itu yang tidak disukai oleh Tuhan Yesus. Kalau ada atasan, wah, kerja rajin, wah. Tetapi ketika tidak dilihat atasan, langsung leha-leha, tidak mengerjakan tugasnya dengan baik. Nah, ini yang tidak disukai oleh Tuhan Yesus. Maka saudara-saudariku yang terkasih, kalau kita membaca sabda bahagia dan sabda celaka ini harus dibaca dengan baik-baik. Jangan kemudian dibaca sembarangan yang akhirnya menimbulkan salah paham dan kemudian malah menyampaikan ke umat, akhirnya malah menimbulkan perpecahan di kalangan umat, ya. Maka dalam bacaan kedua kita melihat sendiri Santo Paulus menegaskan tentang kebangkitan Yesus Kristus itu tidak lain dan tidak bukan karena di dalam masyarakat Yahudi itu terjadi perpecahan dua kubu. Yang satu kubu Saduki, yang satu kubu Farisi. Yang Farisi percaya pada kebangkitan, yang Saduki tidak percaya kepada kebangkitan. Jadi mereka berantem, ya. Maka terjadi yang namanya kesalahpahaman di dalam jemaat. Maka Santo Paulus meluruskan bahwa Kristus itu mengalami kebangkitan. Kalau Kristus itu tidak bangkit, ya sia-sia kita pergi hari Minggu sekarang ini. Ya, toh juga kalau kita pergi hari Minggu, tidak pergi hari Minggu ya juga sama saja, ya, tidak ada kebangkitan. Tetapi karena Yesus bangkit, maka kita selalu berharap kita juga akan mengalami kebangkitan. Maka kita hari Minggu pergi ke gereja, ya. Itu. Maka ayo hati-hati, jangan sampai dalam kehidupan kita sehari-hari kita menjadi orang-orang yang salah paham, yang menimbulkan perpecahan di antara umat. Maka kalau kita mengalami kebingungan dalam memaknai apa yang menjadi sabda Tuhan, nasihat Yeremia dalam bacaan pertama tadi bagus sekali, ya. Kita diajak untuk jangan mengandalkan kekuatan manusia. Kalau kita mengandalkan kekuatan manusia dalam memahami sabda Tuhan, kita bisa jatuh ke dalam kesesatan. Kita diajak untuk mengandalkan kekuatan Allah, berdoa kepada Allah, mohon bimbingan Roh Kudus agar bisa memahami apa yang menjadi sabda Tuhan, ya. Sehingga kita semakin meneguhkan sesama umat, tidak kemudian menimbulkan perpecahan. Nah, saudara-saudariku yang terkasih,
dalam kehidupan kita sehari-hari. Marilah kita bersama-sama kita maknai sabda Tuhan itu dalam terang Roh Kudus. Jangan sampai kita memaknai dengan kekuatan manusiawi kita. Mari kita bersama-sama kita bangun komunitas kita, persekutuan kita semakin bersatu akrab, bukan diwarnai dengan kesalahpahaman yang akhirnya membuat kita terpecah belah. Semoga kita semakin menjadi pemersatu di dalam jemaat kita masing-masing. Tuhan Yesus menyertai kita semuanya.